Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang bernama Abu Dujana. Beliau ini memiliki kebiasaan yang selalu tergesa-gesa meninggalkan jamaah seusai sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Dikarenakan kebiasaannya itu selalu terulang-ulang setiap harinya, khususnya di waktu sholat subuh, maka Rasulullah pun menegurnya, "Wahai sahabatku, apakah kau tidak memiliki permintaan kepada Allah? Kenapa engkau tidak menunggu sampai aku berdoa?" Tanya Nabi kepada sahabatnya tersebut yang bernama Abu Dujana. "Ya Rasulullah, tentu saja aku mempunyai permintaan kepada Allah," jawab Abu Dujana. "Lalu mengapa engkau segera pulang?" tanya Rasulullah lagi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Dujana terdiam. Ia menundukkan kepalanya. "Ada apa sebenarnya denganmu, Abu Dujana?" tanya Rasulullah lagi. Dengan berucap perlahan-lahan, akhirnya Abu Dujana pun mulai menjelaskan kepada Rasulullah tentang alasan yang sebenarnya mengapa selama ini dia selalu terburu-buru pulang setelah sholat subuh. Bapak Ibu rahimahullah, lantas Abu Dujana menjawab, "Ya Rasulullah, mengapa aku tidak mau, bukannya aku tidak mau mendengarkan doamu ya Rasulullah, namun aku ini memiliki anak kecil di rumah yang sedang kelaparan. Karena tidak ada satupun makanan yang tersisa di rumahku. Bahkan tidak jarang kami seharian hanya bisa menahan lapar," jawab Abu Dujana dengan suara sedih. "Ya Rasulullah, dalam kondisiku yang demikian ini, aku ini memiliki tetangga yang memiliki pohon kurma yang batangnya condong ke rumahku, yang jika ada angin bertiup kencang di tengah malam, buah pohon kurma itu jatuh ke halaman rumahku. Ya Rasulullah, pernah suatu hari usai sholat subuh, aku menunggu sampai engkau membacakan doa, namun yang terjadi ketika aku sampai di rumah, aku lihat anakku sedang memungut kurma milik tetanggaku tersebut. Kurma yang jatuh di halaman rumahku dan ia makannya karena merasa kelaparan. Ya Rasulullah, maka pada saat itu juga aku memasukkan jari-jari tanganku ke mulut anakku. Aku keluarkan semua yang ada dalam mulutnya hingga membuat dia menangis. Lalu aku berkata pada anakku tersebut, 'Wahai anakku, janganlah engkau permalukan ayahmu ini kelak di akhirat. Walaupun nyawamu terlepas dari jasad, aku tidak akan biarkan meninggalkan barang haram di dalam perutmu.' Begitulah yang aku ucapkan kepada anakku itu ya Rasulullah." Mendengar penjelasan Abu Dujana yang sedemikian, Rasulullah dan para sahabat yang ada di tempat itu matanya pada berkaca-kaca, bahkan ada sebagian sahabat yang meneteskan air matanya hingga jatuh ke pipi. Setelah beberapa saat mereka terdiam, akhirnya Rasulullah dan para sahabat pun segera mencari siapa pemilik kurma yang telah disebut-sebut oleh sahabatnya yang bernama Abu Dujana dalam cerita yang
barusan ia sampaikan itu. Dan setelah bertemu oleh pemiliknya, Rasulullah berkata kepada si pemilik kurma tersebut, "Wahai sahabatku, bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku adalah utusan Allah. Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu. Aku nanti akan mengganti pohon kurma itu dengan pohon kurma yang terbuat dari batu jamrud berwarna biru, dan setiap harinya nanti disirami dengan emas warna merah, serta tangkainya nanti terbuat dari mutiara putih. Di situ nanti terdapat bidadari cantik sebanyak hitungan buah kurmamu yang ada saat ini." Mendengar penawaran Rasulullah seperti itu, si pemilik kurma yang sudah terkenal sebagai orang yang munafik lantas dengan lantang dia menjawab, "Maaf ya Rasulullah, saya tidak akan menjualnya, dan seandainya saya menjual, saya tidak mau memakai sistem janji atau jatuh tempo. Saya mau uang kontan dan bukan dengan janji kapan-kapan ya Rasulullah," kata si pemilik kurma tersebut. Para pendengar rahimakumullah, mendengar jawaban si munafik orang yang milik kurma tersebut, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq yang berketepatan pada waktu itu berada di tempat itu langsung menghampirnya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu maumu, aku beli pohon kurmamu itu uang kontan dengan harga 10 kali lipat," tegas Abu Bakar As-Siddiq. Mendengar penawar yang diberikan Abu Bakar, si munafik itu langsung kegirangan, tidak berpikir panjang lagi, lalu ia berkata, "Baiklah, aku setuju dengan penawaranmu Abu Bakar." Para pendengar rahimahullah, setelah sepakat dengan jual beli, Abu Bakar pun menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya itu kepada Abu Dujana. Dari kisah sahabat Nabi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa berhati-hatinya para sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujana dalam menjaga dirinya, keluarganya, anak istrinya dari makanan-makanan haram yang bukan menjadi miliknya. Mereka selalu menjauhkan makanan haram dari mulutnya dan seisi perutnya. Bapak Ibu, rahimahullah, sesusah apapun hidup kita, semiskin apapun harta yang kita miliki, marilah kita jaga diri kita, keluarga kita dari makanan yang haram. Karena yang namanya makanan yang haram itu sudah pasti akan menjadi darah daging di tubuh kita, yang kelak nanti akan menjadi saksi perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi Abu Dujana yang selalu menjaga dirinya serta keluarganya dari makanan-makanan haram. Semoga kita semua bisa mentauladani sikap, sifat, dan perilaku sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana ini, bisa kita terapkan di keluarga kita, di teman dekat kita, dan bisa kita terapkan kepada saudara-saudara muslim kita. Mari sama-sama kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah akan mempermudah segala urusan kita, melapangkan rezeki kita,
memberikan kesehatan selalu pada diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.